Siapa yang tidak kenal dengan serial Tokusatsu Kamen Rider? Bisa dibilang dari semua serial Tokusatsu, mungkin Kamen Rider lah yang memiliki penggemar lebih banyak dari kalangan remaja dewasa ke atas. Bicara tentang Kamen Rider, biasanya sangat identik dengan Jepang. Bukan rahasia lagi, kalau Kamen Rider memang ikonik sekali dengan Jepang karena negara inilah yang pertama kali memperkenalkan istilah dan karakter Kamen Rider kepada masyarakat. Tapi tahukah kamu jika sebenarnya ada juga loh serial Tokusatsu Kamen Rider yang tidak diproduksi di Jepang tetapi di luar negeri Sakura ini? Baik yang langsung bekerja sama dengan rumah produksi Tokusatsu Jepang maupun memproduksinya sendiri. Kira-kira apa saja ya? Ini dia 5 Kamen Rider yang diproduksi di luar Jepang. Berubah! Satria Garuda! Bima! Legend Hero Samgukjeon. Serial Tokusatsu Kamen Rider pertama datang dari Korea Selatan. Negara yang dikenal dengan dunia perdramaannya yang berhasil menghipnotis para pencintanya ini ternyata juga memiliki serial Tokusatsu loh. Gak tanggung-tanggung, ternyata Korea Selatan mengangkat Kamen Rider. Legend Hero Samgukjeon adalah judul yang diberikan untuk serial Kamen Rider dari Korea Selatan. Serial ini dirilis pada tahun 2016 dan berhasil merangkum serialnya dengan 50 episode. Ceritanya cukup sederhana. Dahulu kala ketika alam semesta diciptakan, banyak hero yang berusaha untuk mendapatkannya. Mereka dikenal dengan sebutan Legend Heroes. Di masa sekarang, seorang anak laki-laki bernama Liu Bei yang diadopsi oleh seorang pemilik dojo ternyata merupakan keturunan Legend Heroes. Di serial ini, kamu akan menyaksikan bagaimana Liu Bei berusaha untuk menyelamatkan dojonya dari kekuasaan jahat dan sekaligus menyelamatkan dunia. Legend Hero Kano Chuljan. Mighty Guardian Lost Avian. Selanjutnya adalah Mighty Guardian Lost Avian yang merupakan serial Tokusatsu yang mengangkat tema Kamen Rider dan dirilis oleh sebuah rumah produksi di Vietnam. Uniknya, serial ini mengangkat mitos yang cukup terkenal dan diketahui oleh penduduk Vietnam sebagai konsep utamanya. Jalan ceritanya hampir mirip dengan serial Tokusatsu pada umumnya, misalnya Power Rangers Dino Thunder, di mana seorang pelajar yang sangat nakal sedang melakukan perjalanan piknik sekolah, secara tidak sengaja menemukan kubus tua. Tanpa disadari, ternyata ia telah membebaskan seekor monster jahat. Tapi di saat bersamaan, ia juga berhasil mendapatkan kekuatan Mighty Guardian Lost Avian, sehingga ia bisa menyelamatkan para penduduk Vietnam dari serangan monster. Serial ini sudah diumumkan sejak pertengahan 2019 lalu, namun belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai apakah serial ini sudah tayang atau belum. Sacred Guardian Singa. Dari Vietnam, kita melangkah ke Singapura. Ternyata negara satu ini juga mulai melirik konsep Tokusatsu yang tidak terbatas pada Kamen Rider saja, tetapi menggabungkan konsep beberapa tokoh Tokusatsu. Serialnya kemungkinan akan mulai tayang di tahun 2020 ini untuk musim pertama dengan jumlah sekitar 20 episode. Jika Vietnam mengangkat mitos yang banyak beredar di masyarakat, maka Singapura mengambil tema sejarah terbentuknya Singapura sebagai konsep utama serial Tokusatsu satu ini. Diceritakan bahwa Ryan Leong yang merupakan seorang milenial di negara maju harus menerima kenyataan bahwa ternyata ia merupakan reinkarnasi dari seorang pejuang yang menggabungkan jiwanya bersama roh singa. Ia harus menerima bahwa ia mempunyai misi penting sebagai Sacred Guardian Singa. Zirah Pendekar Adiwira Adiperkasa. Rupanya negara ASEAN menunjukkan antusiasme yang begitu besar terhadap perkembangan dunia Tokusatsu, terutama Kamen Rider. Ini terbukti dengan munculnya serial Tokusatsu dari negeri Malaysia yang berjudul Zirah Pendekar Adiwira Adiperkasa. Serial ini dikembangkan oleh Heroes Art Studios, desain karakternya sangat kental dan jelas sekali mengadopsi Kamen Rider. Perawakan karakternya yang bernama Zirah Pendekar Adiperkasa bagus dan menarik. Serial ini menceritakan tentang peperangan antara manusia dengan bara, seekor makhluk yang berasal dari dunia bawah.
Manusia terpilih dibantu dengan kekuatan Power Gems yang bisa membuat mereka bertransformasi dengan baju teknologi canggih, persenjataan, dan juga kemampuan luar biasa. Itu telah kau bawa. Aku tak minta. Satria Series. Bertolak dari Korea Selatan, Vietnam, Singapura, dan Malaysia, serial tokusatsu selanjutnya datang dari Nusantara yang dikenal dengan judul Satria Series. Masih dengan mengangkat tema dan konsep yang sama, yaitu Kamen Rider, serta bekerja sama dengan franchise tokusatsu di Jepang, kita bisa menghadirkan suasana tokusatsu yang lokal dan unik khas Indonesia. Satria Series yang pertama kali kita kenal adalah Bima, Satria Garuda, yang dirilis pada tahun 2013, sebanyak 1 musim dengan jumlah 26 episode. Mungkin jika melirik plotnya Bima Satria, mengingatkan kita pada Kamen Rider Yuki, di mana di serial satu ini, kita juga memiliki dunia paralel. Bedanya, dunia paralel ini memiliki kekaisaran bernama Fudo yang mengatur. Singkat cerita, kekaisaran ini berniat untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan bumi yang kita tinggali merasa terancam. Beruntungnya, Rai Bima Sakti berhasil mendapatkan kekuatan batu merah, sehingga masa depan bumi tergantung pada pertarungan melawan Fudo. Satria Garuda. Bima. Itu dia 5 Kamen Rider yang diproduksi di luar Jepang. Menariknya, ternyata cukup banyak negara ASEAN yang menaruh perhatian besar pada industri satu ini. By the way, terima kasih sudah mampir dan sampai jumpa lagi.